Ya, hello guys, kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas tentang koin yang saat ini disupport sama Binance, dan juga koin ini juga akan kembali untuk berjaya-jayanya ya, didorong lah dengan Binance ya. Ya, koin apakah itu? Yaitu adalah koin Theta ya. Nah, Binance dia sedang apa ya, mensupport sih sebenarnya si Theta dan Teful ya. Kemarin kan dia disupport oleh NASA. Nah, saat ini pun disupport lagi oleh Binance. Nah, kalau nggak percaya kita lihat ya tweetan dari Binance. Nah, ini Binance. Oke, Cardano pun disupport oleh Binance. Terus juga beberapa koin juga Tether, Mana, KNC gitu ya, disupport juga sama Binance. Dan si Theta dan Teful itu dia juga disupport oleh Binance. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan besok adalah penentuan di mana Teful akan dibakar dan Theta akan berubah menjadi 3.0 ya. Oke, kita lihat Manchester Sport. Kita lihat bawah-bawah lagi hype. Nah nih ya, ini jelas banget loh ya. Binance akan mendukung Hypeblock, HIP, dan Theta Network. Theta dan Filecoin ya, Filecoin, Fil, jaringan, upgrade, dan hard fork tuh. Kalau misalnya lihat Binance.com, artinya seenggaknya pasti Theta dan Teful akan naik ya. Saat ini memang dia lagi dalam keadaan bearish, karena yang gue bilang Bitcoin pun lagi bearish juga keadaannya, dikarenakan ada sebuah kendala, ada news di mana dua bersaudara bos besar exchange itu cryptocurrency, dia membawa kabur katanya sih berapa triliun gitu ya, triliun rupiah ya, bukan bukan triliun dolar tapi triliun rupiah. Nah, dan dikabarkan bahwa itu dari Afrika. Jadi ya makanya ngebuat si Bitcoin turun juga, karena ada sentimen dari itu, dan itu juga pun viral 2 jam yang lalu sih. Nah, kita langsung aja kembali lagi ke siklusnya. Terus Binance ya. Jadi kita harus ngerti dulu apa sih Binance, terus kenapa kok dia mensupport si Theta dan Teful ya. Jadi Binance itu adalah aset kripto yang diterbitkan oleh Binance Exchange dan diperdagangkan dengan simbol BNB. Koin BNB adalah berjenis token Ethereum ya, ERC.20 yang berjalan di atas blockchain Ethereum ya. Aneh sih, Binance dia berjalan di Ethereum tapi dia mempunyai sebuah jaringan baru, yaitu namanya BSC. Itu luar biasa sih. Dari Ethereum langsung ke buat sendiri lah ya, jaringan sendiri, yaitu BSC atau Binance Smart Chain. Lanjut, di sini di Theta Token. Selain itu juga Theta Token di bloknya kita lihat apa sih yang akan dikasih oleh Theta Token ya nanti. Nah, ini jadi kita lihat dulu introduce Teful staking and uptime mining. Terus dalam 6 jam ke depan ini akan berubah menjadi 3.0 ya, Theta mainnet 3.0. Terus apa sih bang? Kayaknya Theta melulu. Emangnya apa sih yang nanti kedepannya si Theta ya? Ini gua kasih tahu ya. Jadi Theta itu mempunyai sebuah pembaruan yang terbaru, yaitu dia juga memberikan sebuah, ini kan ada masalah nih ya, masalah dari si Theta ini. Nah, masalahnya itu adalah streaming video langsung hari ini. Kualitas saat ini buruk, jaringan pengiriman konten CDN saat ini tidak memiliki jangkauan, menyebabkan buffering ulang video dan waktu muat yang tinggi di banyak bagian dunia. Kebutuhan data meroket, ya kan, langit sky. Pengguna menuntut streaming 4K, 8K, dan kualitas yang lebih tinggi, menciptakan kemacetan infrastruktur. Jadi si Theta Token ini dia banyak banget loh orang-orang yang pemegang si Theta ini pengen lo udah sih streaming Tetanya itu 4K aja, 8K aja gitu ya, makanya ada upgradean. Terus sistem terpusat dan tidak efisien. Sifat terpusat berarti lebih sedikit pendapatan yang mengalir kembali ke pembuat konten dan platform. Nah, pemirsa mendapatkan streaming berkualitas rendah dan sedikit hadiah dari hari ini. CDN terpusat menuai sebagian besar hasilnya. Nah, inilah yang ditawarkan oleh
Cita. Makanya dia memakai apa solusi dia saat ini, yaitu pertama dia pengiriman video peer to peer yang terdesentralisasi blockchain asli baru didukung oleh pengguna. Jadi nanti yang pertama adalah pembeli bisa mendapatkan hadiah sebagai Theta Fuel. Jadi Fuel dia saat lu misalnya pemirsa itu kayak gua pembawa acara, terus tiba-tiba jadi saat gua streaming ada orang yang ngasih hadiah ke gua juga Fuel. Jadi lumayan kan gitu ya, jadi kayak airdrop gitu. Terus untuk berbagi kelebihan bandwidth dan sumber daya, pemirsa sekarang dihargai untuk berprestasi dalam jaringan. Nah terus kualitas lebih tinggi. Nah ini yang ngebuat kenapa si Theta ini dia buat ke mainnet ke titik nol, karena kualitas Theta ini akan dilebihin tinggi lagi dari yang mungkin dia pakai 1080 HD sekarang jadi 4K ya. Nah, kualitas lebih tinggi, streaming video lebih lancar, jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi memberikan aliran secara efisien secara global, mengurangi biaya pengiriman streaming video stream. Platform video tidak perlu lagi membangun infrastruktur yang mahal, berarti lebih banyak inovasi dan model bisnis yang unik. Pada akhirnya pengguna mendapat manfaat dengan membagikan bandwidth mereka dan membangun komunitas pembuat konten dan platform, semuanya menghasilkan lebih banyak dengan biaya streaming yang lebih rendah. Nah lumayan kan, jadi kayak misalnya ada seseorang nih ya lagi live streaming, terus tiba-tiba ada orang yang nonton dia, terus nanti yang streamer dia mendapatkan hadiah TEFL juga gitu kan. Dan juga dia juga live streaming itu kan biasanya yang gua tahu ya, kalau misalnya kalian nonton YouTube lah katakanlah, terus pasti kuotanya kalian akan habis gitu ya kalau yang pakai MB. Nah kalau yang pakai unlimited ya itu nggak ngaruh, tapi kalau yang pakai MB pakai kuota biasa dia akan mengaruh banget. Nah inilah yang dibuat oleh si Theta, dia mengurangi biaya videonya. Jadi misalnya dia sebelumnya 10 MB sekali streaming misal dalam 1 menit, nah dalam 1 menit dia akan mengurangi jadi 1 MB, katakanlah seperti itu gitu. Lanjut kita platform sumber terbuka. Nah jadi yang pertama adalah jaringan dan protokol sumber terbuka untuk semua pengembang dan mitra untuk membangun jaringan Theta. Mitra ini yang gue bilang tadi ada NASA, ada Lion, ada Samsung ya, terus juga ada Pandora TV, Playglobes MR, Theta TV. Nah, Theta TV pasti selalu ada dong. Nomor kedua, aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya. Platform video dan penyedia konten dapat membuat dApps khusus untuk audiens mereka. Beberapa konten vertikal dari e-sport, musik, TV, dan film hingga pembelajaran jarak jauh dan streaming langsung peer to peer, power hiburan generasi berikutnya. Ini gue masih bingung sih, peer to peer itu apa ya di Theta ya. Kita lihat dulu ya. Peer to peer, peer to peer apa gimana tuh ya? Peer to peer apa peer to peer? P2P. Nah jadi P2P merupakan singkatan dari peer to peer atau teknologi dari ujung ke ujung. Pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi berbagai berkas seperti Napster dan Kaja. Pada konteks ini teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari dan mengunduh berkas. Yes, kurang lebih seperti itu. Jadinya kalau misalnya kalian beli Theta token ya, kalian juga Theta token ini sebenarnya platform yang bisa ngasilin uang juga sebenarnya, tapi dengan dia mendapatkan kayak TEFL gitu, hadiahnya TEFL Theta gitu, kurang lebih seperti itu sih. Terus yang terbaru dari Theta ini apa Bang ya? Ini kita ke Twitternya Theta. Jadi kebetulan Theta juga dia membuat sebuah tweetan di mana bantu gitu ya untuk akun Instagram Theta Drop ya. Jadi hai komunitas Theta, kami membutuhkan bantuan Anda untuk memulai akun Instagram Theta Drop baru kami. Itu akan sangat berarti bagi kami jika Anda menyukai beberapa posting dan mengikuti akun ini. Nah ini lagi baru, dan yang gua kerenin sih Theta ini 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya lah ya kurang lebih. Nah terus luar biasa loh, si Theta ini dia 4 tahun malah ya, karena dia bergabung ya 3 tahun lebih sih sebenarnya, 3 tahun lebih. Nah terus Theta ini luar biasa dengan harga 90.000, bahkan dia melampaui ya dulu Bitcoin waktu di harga 60.000 US dollar atau setara dengan kurang lebih 900-an juta rupiah. Si Theta itu harganya bisa melambung tinggi yaitu 250 ribuan. Gila, gila banget gitu kan. Tapi menurut gua nih ya, Theta juga bisa
kita lihat lah besok. Kalau untuk dari sentimen atau berita-berita seperti ini, gua rasa si Teta harus upgrade ya, karena penentuan babak dia apakah dia akan bullish atau bearish itu besok. 6 jam lagi dia akan mengadakan perubahan dari streaming yang kualitas grafiknya 1080 HD gitu jadi 4K dan 8K gitu ya. Terus juga dia juga dari jaringan yang mahal, terlalu mahal biaya untuk streaming, dia malah mengurangi, itu luar biasa. Kita lihat 6 jam ke depan. Kalau misalnya berhasil dan ternyata bullish, artinya kalian harus pegang Teta kalian sekuat-kuatnya. Kalau bisa ya sampai 2 hingga 3 tahun ke depan sih. Itu sih saran gue juga megang Teta. Ingat ya, gue megang Teta, gue megang T-Full. Jadi gue nggak mau yang namanya salah satu kecolongan ya, tahu-tahu nanti Teta bullish, T-Full dia keadaan sideway ya kan. Kayak kemarin kan kita lihat chartnya ya. Kemarin kalian bisa lihat chart gua, yaitu di video sebelum ini, yang sebelum sisi Bainu, sebelumnya ada lagi tentang Teta. Oke, itu aja sih sentimen dari gua, fundamental dari gua, berita-berita dari gua, news tentang Teta gitu ya. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga bullish teman-teman. Oke, goodbye dan sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye bye.